Shalom, selamat malam saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saudara melewati malam hari ini, baiklah saudara mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dalam situasi apapun hati saudara saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab kami telah melewati satu hari ini dalam pergumulan kami, dalam persoalan kami, dalam perjuangan kami, dalam kerja kami, dalam situasi apapun kami di hari ini. Kami telah tiba di malam ini. Kami percaya itu karena kuasa dan sayang Tuhan. Itu karena penyertaan dan rahmat Tuhan. Karena itu sebelum kami melewati malam ini, dalam istirahat kami hendak belajar firman Tuhan. Berikan kami roh kelembutan hati, supaya hati kami peka terhadap maksud Tuhan bagi kami. Diberkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat firman Tuhan untuk kita di kesempatan ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara kekasih, setiap hari kita menemukan dengan melihat, mendengar berbagai-bagai hal yang terjadi karena kemarahan. Dari yang besar sekali sampai yang paling kecil. Bahkan kita sendiri bisa menjadi pelaku atau korban dari kemarahan-kemarahan di sekitar kita. Nah, kemarahan adalah emosi yang sama seperti emosi-emosi lain yang dimiliki dan diberikan oleh Tuhan bagi manusia. Seperti emosi sedih, khawatir, takut, demikianlah juga kemarahan. Tetapi saudara, jika kemarahan itu berlebihan, dan kemarahan itu terjadi terus-menerus, maka emosi kemarahan akan menguasai kita. Emosi kemarahan akan mengakibatkan kita hidup dalam situasi hidup yang tidak damai, tidak nyaman, baik secara rohani kita, mental maupun fisik kita. Secara rohani, orang yang hidup dalam kemarahan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang dikuasai oleh kemarahan tidak menjadi orang yang berpengharapan. Orang yang dikuasai oleh kemarahan tidak menjadi orang yang luas bergaul. Demikian juga secara mental. Orang yang tiap hari hidup dengan marah-marah, dikuasai oleh kemarahan, secara mental ia akan mengalami gangguan. Karena ia tidak merasa damai, ia tidak merasa nyaman, ia akan terbeban dengan banyak sekali masalah-masalah, kemarahan-kemarahan terus-menerus. Dan secara mental, orang yang terus-menerus dikuasai oleh kemarahan berpotensi mengalami gangguan jiwa. Karena mentalnya sudah sakit, ia pasti akan mengalami gangguan jiwa. Itulah kita bisa melihat ada banyak orang stres karena marah. Dan secara fisik, emosi kemarahan yang berlebihan yang terus-menerus dapat juga mengganggu fisik seseorang. Dari satu hasil studi di tahun 2019 ditemukan bahwa orang yang kemarahannya itu berlebihan, yang dikuasai oleh kemarahan yang terus-menerus, itu tingkat peradangan dalam tubuhnya itu meningkat sangat tinggi setiap kali ia marah. Dan itu berisiko sangat besar terhadap jantung. Karena itu kita juga mendengar, melihat ada orang yang tiba-tiba mengalami serangan jantung saat marah. Bahkan bisa meninggal. Juga meningkatkan kadar gula dalam tubuh seseorang. Sehingga orang yang cepat marah akan sangat mudah mengalami penyakit diabetes. Dan juga kanker. Selain itu, emosi kemarahan dapat mengakibatkan penurunan fungsi paru-paru. Seseorang dapat bernapas secara pendek-pendek
dan itu mengakibatkan gangguan pernapasan, sehingga bisa juga mengalami asma yang akut. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Alkitab memberi nasihat tentang bagaimana supaya emosi kemarahan dapat dipakai secara benar dan marah itu dapat dikontrol. Itulah yang kita temukan pada ayat firman Tuhan ini. Dikatakan, biarlah kamu marah. Itu berarti apakah seseorang boleh marah? Boleh. Seseorang boleh marah dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang jelas. Kita ingat, Yesus pernah marah ketika ia melihat para pedagang berdagang di bait Allah. Ia marah karena ia tahu mereka curang. Mereka menaikkan harga-harga dari harga yang normal menjadi tidak normal karena mereka tahu bahwa orang-orang yang pergi ke bait suci itu buru-buru. Orang-orang yang pergi ke bait suci membutuhkan burung-burung ini untuk kepentingan ibadah mereka. Sehingga Yesus marah. Nah, ayat firman Tuhan di Mazmur pasal 4 ayat 5 itu mengatakan, biarlah kamu marah, tetapi, nah, maka kita menemukan ada solusi untuk mengatasi kemarahan itu. Tetapi yang pertama adalah jangan berbuat dosa. Nah, saudara, itu artinya ada kemarahan yang mengakibatkan dosa. Kemarahan yang mengakibatkan dosa adalah kemarahan tanpa alasan. Kemarahan yang sembarangan saja. Kemarahan yang memenuhi egois kepentingan diri sendiri. Kita lihat ada banyak rumah tangga berantakan, hancur karena kemarahan-kemarahan yang tidak dapat dikuasai, kemarahan-kemarahan yang tidak dapat diatasi. Ada banyak anak-anak mengalami luka batin oleh karena kemarahan orang tua mereka. Demikian juga suami istri, masing-masing mengalami luka dan bisa jadi perceraian karena kemarahan-kemarahan yang tidak bisa mereka atasi. Banyak sekali korban-korban dari kemarahan yang dialami dalam kehidupan banyak orang percaya hari ini. Karena itu nasihat Yakobus dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi nasihatnya adalah, kalau marah, jangan cepat berkata-kata, tapi harus cepat mendengar dan tahan kemarahan itu. Sebab kemarahan itu tidak berkenan dan tidak membuat kebenaran di hadapan Allah. Yang kedua, kita menemukan di nasihat ini, dikatakan, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Wow, saudara, ini nasihat yang baik sekali. Ketika marah, berkata-katalah dalam hati bukan berarti menyimpan kemarahan atau menyimpan dendam. Tetapi berkata-kata di dalam hati di sini bermaksud bicaralah di dalam hatimu. Dengan hatimu saat engkau sedang marah, bicara dan pikirkan apa yang membuatmu marah. Mengapa engkau marah dan apa tujuan dari kemarahan ini? Renungkan maksud dari kemarahan itu. Dalam pastoral seringkali dikatakan kalau marah lakukan yang namanya self-talk atau bicara percakapan dengan diri sendiri. Renungkan mengapa engkau marah, apa tujuanmu marah, sehingga marah itu bukan dilampiaskan dengan sembarangan saja tanpa tujuan. Nah, di tempat tidur,
Saya memahami kalau sudah di dalam hati, lalu di tempat tidur, itu artinya dengan tenang, di tempat yang tenang. Renungkan, pikirkan ulang apa tujuan, mengapa saya marah. Yang ketiga, lalu ditambahkan, tetapi tetaplah diam. Kalau sudah direnungkan, kalau sudah ditemukan apa tujuan, mengapa marah, tetaplah diam. Itu cara mengatasi kemarahan. Memang tidak mudah, saudara. Ketika kita marah, lalu kita berusaha dan berjuang untuk diam. Bagian nasihat yang ketiga ini bagus sekali. Berhubungan dengan bagaimana mengelola emosi kemarahan itu. Dan Alkitab mengajarkan itu. Yang keempat, kita menemukan nasihat untuk bagaimana mengatasi kemarahan, supaya kemarahan itu jangan berkuasa atas diri kita, jangan berkuasa atas hidup kita. Maka diberi nasihat pada Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26, dikatakan, jika kamu marah, jangan sampai matahari terbenam, jangan berbuat dosa. Dan di ayat ke-27 dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, saudara, rupanya kemarahan yang tinggal sampai besok, sampai matahari terbenam, itu kemarahan yang bisa menjadi peluang bagi iblis. Supaya iblis tidak menggunakan peluang kemarahan kita, emosi-emosi kita, maka jangan sampai matahari terbenam. Jangan menyimpan kemarahan itu sebagai dendam. Saudara, jika saudara sedang marah, pergunakanlah langkah-langkah ini supaya kemarahan tidak menjadi raja, kemarahan tidak menjadi kebiasaan dalam hidupmu, tidak menjadi perilakumu, tidak menjadi karaktermu, tapi kemarahan menjadi salah satu cara yang positif untuk mengungkapkan rasa dengan tepat. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan, kami menyadari bahwa di sekeliling kami ada begitu banyak peluang, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak hal-hal yang dapat membuat kami jatuh dan dikuasai oleh emosi-emosi kemarahan. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang sanggup menguatkan kami, yang sanggup memberi kami kelembutan hati untuk menguasai, untuk mengatur, untuk berkata pada kemarahan kami bahwa Engkau tidak dapat berkuasa atas kami, sebab kami telah menemukan cara yang diberitakan oleh firman Tuhan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus yang pasti memampukan kami berkuasa atas emosi kemarahan yang buruk di setiap waktu di hidup kami. Amin.